Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friend. Thank you for listening in this presentation. I'm Raihatul Miskia and my partner is Khairunisa Nur Muslimah. We are from Group 5 and we will discuss about discovery learning. Saudara tiri perempuan, elder sister, saudara tiri step sister. Next ada daftar isi dari isi presentasi kali ini. Ada definition, ada principles, ada key advantages, few drawbacks, and steps. Discovery learning is a kind of teaching that is based on the student finding things out for themselves, looking into problems and asking questions. Jadi maksudnya discovery learning ini adalah sebuah metode induksi berbasis inquiry, yaitu di mana pada pembelajaran ini mendorong peserta didik untuk membangun pengalaman dan pengetahuan masa lalu menggunakan intuisi, imajinasi, dan kreativitas mereka, dan mencari informasi baru untuk menemukan fakta, korelasi, dan kebenaran baru. Jadi pada pembelajaran ini, belajar tidak sama dengan menyerap apa yang dikatakan atau yang dibaca, tetapi secara aktif mencari jawaban dan solusi. Jadi setelah kita mengetahui masalah tersebut, maka peserta didik tersebut juga harus bisa mencari jawaban dan solusi dari masalah yang ada itu. Next, the 5 principles of discovery learning model. Jadi pada pembelajaran discovery ini dibagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama yaitu problem solving atau memecahkan masalah. Jadi instruktur untuk membimbing dan memotivasi peserta didik agar mencari solusi dengan menggabungkan informasi yang ada dan yang baru diperoleh serta menyederhanakan pengetahuan. Jadi dengan cara ini peserta didik adalah kekuatan pendorong di belakang pembelajaran, mengambil peran aktif dan membangun aplikasi yang lebih luas untuk keterampilan melalui aktivitas yang mendorong risiko pemecahan masalah dan penyelidikan. Selanjutnya, number 2, learning management atau manajemen pembelajaran. Instruktur harus mengizinkan peserta untuk bekerja sendiri dengan orang lain dan belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Jadi sesuai kemampuan mereka sendiri. Fleksibilitas ini membuat pembelajaran menjadi kebalikan dari urutan statis pembelajaran dan aktivitas, membebaskan peserta didik dari stres yang tidak perlu dan membuat mereka merasa belajar sendiri. Jadi peran guru di sini juga sangat penting. Jadi maksudnya guru di sini juga tetap dibutuhkan, namun lebih ke membebaskan peserta didik ini untuk mencoba berimajinasi sendiri, seakan-akan mereka ini belajar sendiri namun tetap dibimbing oleh guru. Selanjutnya yaitu integrating and connecting atau mengintegrasikan dan menghubungkan. Instruktur harus mengajari peserta didik
cara menggabungkan pengetahuan sebelumnya dengan yang baru dan mendorong mereka untuk terhubung ke dunia nyata. Skenario yang sudah dikenal menjadi dasar informasi baru dan mendorong belajar untuk memperluas apa yang mereka ketahui dan menemukan sesuatu yang baru. Dan tugas pendidik di sini yaitu mengajari peserta didik agar mampu menggabungkan pengetahuan yang mereka ketahui sebelumnya dengan ke dunia nyata. Maksudnya ini adalah dari imajinasi dan digabungkan ke dunia nyatanya mereka. Selanjutnya, information analysis and interpretation atau analisis dan interpretasi informasi. Pembelajaran penemuan berorientasi pada proses dan tidak berorientasi konten dan didasarkan pada asumsi bahwa pembelajaran bukan hanya sekumpulan fakta. Setelah peserta didik pada kenyataannya belajar untuk menganalisis dan menafsirkan informasi yang diperoleh daripada menghafalkan jawaban yang benar. Jadi pembelajaran di sini pembelajaran bukan hanya sekumpulan fakta. Pada pembelajaran ini peserta didik dituntut untuk menganalisis dan menafsirkan informasi yang mereka peroleh atau informasi yang mereka ketahui dan bukan dengan cara menghafal jawaban yang benar. Jadi mereka juga harus mengetahui mana yang salah dan mana yang benar sesuai dengan informasi yang mereka peroleh. Selanjutnya yaitu failure and feedback atau kegagalan dan umpan balik. Belajar tidak hanya terjadi ketika kita menemukan jawaban yang benar. Itu juga terjadi kadang juga kita mengalami kegagalan. Pembelajaran penemuan tidak berfokus pada menemukan hasil akhir yang tepat, tetapi hal-hal baru yang mungkin baru kita temukan dalam prosesnya dan merupakan tanggung jawab instruktur untuk memberikan umpan balik karena tanpanya pembelajaran tidak lengkap. Baik, selanjutnya yaitu discovery learning model technicus atau teknik yang ada pada pembelajaran discovery. The techniques utilized in discovery learning can vary, but the goal is always the same, and that is the learners to reach the end also on their own by exploring and manipulating situations, struggling with questions and controversies, or by performing experiments. Learners are more likely to remember concepts and newly acquired knowledge. Jadi maksud dari teknik discovery learning ini adalah sesi pendidikan pembelajaran menemukan penemuan harus dirancang dengan baik, sangat berpengalaman dan interaktif. Struktur harus menggunakan cerita, permainan, alat bantu visual, dan teknik menarik perhatian lainnya yang akan membangun keingintahuan dan minat dan menuntut peserta didik dalam cara berpikir, bertindak, dan refleksi yang baru. Jadi teknik ini
Teknik pada discovery learning ini digunakan dapat bervariasi, tetapi tujuannya selalu sama, yaitu peserta didik untuk mencapai hasil akhir sendiri dan mengeksplorasi dan memanipulasi situasi bergumul dengan pertanyaan dan kontroversi, atau dengan melakukan percobaan pembelajaran lebih cenderung mengingat konsep dan pengetahuan yang diperoleh. Baiklah, menyambung dari penjelasan sebelumnya, di sini ada keunggulan dan kelemahan utama model pembelajaran discovery learning. Pembelajaran discovery learning memiliki banyak keuntungan utama atau keunggulan utama, seperti mendorong motivasi keterlibatan aktif dan kreativitas. Discovery learning ini bisa mengubah siswa yang awalnya itu motivasi belajarnya itu dari luar, menjadi memiliki motivasi belajar yang berasal dari dalam diri sendiri. Karena di dalam discovery learning, siswa dilibatkan secara aktif dengan mendengarkan, berbicara, membaca, melihat, berpikir. Kemudian yang kedua, pembelajaran discovery learning ini bisa disesuaikan dengan kecepatan pelajar. Nah, strategi ini memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian yang ketiga, ada it promote autonomy and independence. Mempromosikan autonomi dan kemandirian. Autonomi ini keyakinan bahwa individu atau seseorang itu mampu untuk berpikir logis dan memutuskan suatu perkara. Strategi discovery learning membantu siswa untuk lebih mandiri, bisa mengarahkan diri sendiri, bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Kemudian yang terakhir, ada memastikan tingkat retensi yang lebih tinggi. Ini retensi ini seperti pertahanan memori ya. Jadi kalau dalam discovery learning itu kan kita mempelajari sendiri seperti contoh mempelajari suatu kasus sendiri. Dan biasanya pembelajaran yang berdasarkan pengalaman itu lebih bertahan lama dalam ingatan ketimbang pembelajaran yang hanya dijelaskan langsung oleh guru. However, as all models, it has also few drawbacks that can be summarized as follows. Ya, seperti halnya model-model pembelajaran yang lain ya. Di dalam discovery learning juga ada beberapa kekurangan yang diringkas sebagai berikut. Yang pertama, discovery learning ini membutuhkan kerangka kerja yang kokoh. Nah, maksudnya karena penggambaran atau pencarian ini kan pencarian sebuah data dalam suatu masalah itu kan tidak ada akhirnya ya, tanpa akhir. Dan mungkin jawaban yang didapat itu membingungkan. Jadi ketika guru kurang spesifik merumuskan teka-tekinya atau masalahnya kepada siswa ini akan susah untuk memecahkan masalahnya secara sistematis. Kemudian berujung dengan siswanya bingung dan masalah yang diteliti ini jadi tidak terarah. Yang kedua, discovery learning tidak boleh digunakan sebagai metode pengajaran utama karena memiliki keterbatasan dalam praktik dan mungkin menghasilkan pendidikan yang tidak memadai. Seperti yang disebutkan, masih berhubungan ya dengan penjelasan yang pertama tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu guru atau instruktur perlu mempersiapkan diri dengan baik dan mengantisipasi pertanyaan yang mungkin siswa itu tanyakan ya. Dan diharapkan guru ini mampu memberikan jawaban atau pedoman yang benar. Dan yang terakhir, pada tingkat tertentu, discovery learning ini menolak gagasan bahwa ada keterampilan dan pengetahuan penting yang harus dipelajari oleh pelajar.
Karena dalam proses discovery learning, ini mementingkan pengertian dan kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan siswa dan keterampilan siswa. Kemudian selanjutnya ada steps of discovery learning. Yang pertama yaitu stimulation, memberikan rangsangan ya. Tahap ini guru bertanya dengan mengajukan persoalan atau menyuruh siswa membaca atau mendengarkan uraian yang memuat masalah. Kemudian selanjutnya ada problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah. Setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Atau pada problem statement ini, lebih singkatnya ini di sini mereka itu membuat hipotesis. Membuat hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Kemudian selanjutnya data collection atau pengumpulan data. Ketika pencarian data, guru juga memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, yang mana ya harus informasi yang relevan ya, untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah disusun tersebut. Kemudian selanjutnya ada data processing, yaitu pengolahan data. Kegiatan mengolah data ini diperoleh, datanya itu bisa diperoleh siswa melalui wawancara, observasi, atau sebagainya. Ini ditafsirkan ya, diproses secara benar. Semuanya diolah, diklasifikasikan. Mungkin ada juga yang dihitung dengan cara-cara tertentu. Kemudian setelah selesai, kita masuk kepada langkah verification atau pembuktian. Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi, dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing. Nah, jadi verification ini adalah tahap pembuktian yang disesuaikan dengan data yang sudah didapat tadi. Kemudian langkah terakhir atau step terakhir yaitu menarik kesimpulan atau analyzation, yaitu menarik kesimpulan. Adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi tersebut. Dan yang terakhir ada example of discovery learning. Yang pertama, contoh yang pertama yaitu case-based learning, yaitu metode pembelajaran berbasis kasus yang direncanakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir tinggi. Meningkatkan kemampuan berpikir tinggi dalam memecahkan suatu kasus. Kemudian yang kedua ada good discovery, yaitu penemuan terbimbing. Di sini guru berperan sebagai fasilitator, menyatakan persoalan kemudian membimbing siswa untuk menemukan penyelesaian dari persoalan dengan bisa menggunakan perintah atau lembar kerja. Kemudian siswa mengikuti petunjuk dan menemukan sendiri penyelesaiannya. Yang ketiga ada problem-based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah, menempatkan masalah sebagai kata kunci. Ingat ya, sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada incidental learning, yaitu mempelajari sesuatu secara tidak langsung ya, karena tidak semua perkara itu menarik untuk dipelajari. Nah, sebab itu ada strategi pengajaran ini, itu membantu seseorang untuk mempelajari sesuatu melalui perkara lain yang lebih menarik, dan diharapkan informasi sebenarnya dapat diserap secara tidak langsung.
Misalnya, mempelajari geografi dengan cara melakukan perjalanan maya ke kawasan-kawasan tertentu. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Big thanks, Terry McCaughey.